saya kembali ke yang saya catat tadi, yaitu masalah transfer dan loan. Yap. Nah, ini bagaimana nih aturannya Pak Wapres? Gimana, Ini ada gimana yang ingin disampaikan nggak ini kira-kira kalau dari sisi pemain? Ini kan sekarang kalau di kita kan jarang jarang banget kita temuin masalah transfer antara misalkan si A mau ke tim si B. Nah, itu kan jarang banget karena mungkin di Indonesia ini kontraknya masih per tahun. Jadi ketika selesai liga mereka udah sudah free transfer kan? Ya. Jadi mereka sudah bisa menentukan kemana pilihannya. Ya. Nah, di Indonesia ini kan jarang banget nih. Gua nggak pernah dengar misalkan si B nih pengen pindah ke tim yang di daerah Kalimantan gitu. Itu harusnya transfer dong kalau misalkan si B ini kontrak 3 tahun. Nah, sementara di Indonesia ini dengar cuma ya ribut masalah gaji. Nah, coba deh. Itu kalau misalkan kontrak 3 tahun terus di tahun kedua mau pindah ke luar atau ke tim lain. Itu harus ada apa aja untuk si klub? Yang pertama sih saya pikir perlu dipahami dulu nih, apa sih maksudnya transfer. Itu pasti kan dasarnya lah, basicnya. Bisa jadi entah transfer, entah itu loan kan. Betul. Karena kan ya kita juga lihat di media bahasa transfer itu kan paling sering muncul kalau akhir kompetisi itu menjelang kompetisi baru, wah transfer ke sini. Padahal sebetulnya kan nggak gitu kejadiannya. Hanya beberapa pemain saja yang pindah ke klub lain atau ke klub baru dengan mekanisme transfer, karena yang disebutkan Pak Wapres tadi bahwa kontrak mayoritas pemain di Indonesia kan masih setahun tuh. Kalau setahun tuh namanya bukan transfer, itu ya perpindahan biasa, itu bukan transfer. Nah, yang menjadi bahasan dan sering ada dispute itu yang betul-betul transfer, yaitu pemain yang belum habis kontraknya dengan klub lama ingin pindah ke klub baru. Sorry, gue potong Pak JM. Kalau misalkan perpindahan itu pindah berarti kan kontraknya udah habis. Itu namanya apa? Kalau bukan transfer. Kenapa? Itu namanya apa? Misal kontrakku udah habis sama Persija, terus gue pindah ke tim lain. Iya. Nah, itu namanya apa? Ya perpindahan pemain biasa. Perpindahan pemain biasa aja. Iya, karena habis kontrak bukan transfer, karena memang nggak ada yang dibayarkan dari klub yang baru ke klub yang lama. Transfer itu kan terjadi kalau ada proses perpindahan dalam kontrak, ada baik itu dengan sejumlah nilai yang akhirnya disebut sebagai nilai transfer ataupun proses peminjaman. Nah, Haji gimana Ji? Sebenarnya namanya sama-sama transfer. Nah, transfer itu ada 3. Kita mencakup semua ini. Pertama tadi dibilang free transfer. Atau kalau di Eropa nih sering banget nih namanya free agent. Benar kalau di Indonesia kan jadi lucu kan. Kalau free agent itu gimana? Nah, makanya itu dulu. Jadi ada 3 nih. Cara pindah pemain itu cuma ada 3. Free transfer, bebas, free. Atau free agent tadi. Yang habis kontrak itu kan? Ya. Betul. Yang kedua, fee transfer, ada fee-nya. Fee transfer, ya. Nah, ini yang masih dalam masa kontrak mau pindah, ada 2 tadi, fee transfer sama loan transfer. Loan transfer. Nah, itu sebenarnya banyak anak-anak lagi tuh ke bawah tuh ada. Yang 2 tadi apa? Yang 2 dengan fee. Ada fee-nya. Yang 1 free, yang 2 fee. Memang kalau yang salah nih. Yang ketiga loan transfer. Yang 3 loan. Bahkan loan ini diatur khusus di pasal 10 RSTP kalau nggak salah. Nah, free transfer ini yang jadi suka ingat masalah nih, free transfer. Nah, ini juga kita ada acuannya dikit nih kontrak di SPC juga. Balik ke kontrak lagi ke SPC. Kita ngomong regulasi dulu. Regulasi free transfer ini bisa dilakukan bahkan saat pemain masih dalam kontrak, tapi punya durasi limit 6 bulan sebelum berakhirnya kontrak. Misalnya kontrak sampai Juni 2021. Di bulan Januari itu udah bisa untuk negosiasi. Tunggu dulu, itu yang 6 bulan itu apa? SPC atau RSTP? Regulasi, RSTP betul. FIFA kan? Betul. Tapi ini tidak diatur di tadi standar minimum kontrak, jadi boleh untuk dibicarakan antara kedua belah pihak. Tapi kalau nggak diatur di kontrak, ya ngacunya ke RSTP. Nah, kita bikin juga di SPC hasil negosiasi tadi. Karena dibilang kan Indonesia rata-rata setahun kontrak, 6 bulan kan masa baru setengah musim. Iya, udah boleh bicara lagi, betul. Nego bla bla bla, ketok palu deh 2 bulan. Jadi sebelum durasi limit atau expired date-nya 2 bulan berakhir kontrak, pemain baru boleh melakukan negosiasi. Misalnya kontraknya berakhir Juni 2021, baru boleh membuka negosiasi dengan klub lain itu di bulan Mei bahkan.
April Jadi, akhir pun 2 bulan sebelum expired ya. Betul, jadi Nah. 30 Juni ya berarti di 1 Mei itu baru bisa Pertanyaan ngobrol. gua nih, ketika lu bilang 2 bulan sebelum expired kontrak itu, boleh nggak gua tanda tangan? Penantangan secara profesional nggak boleh, tapi secara pra-kontrak boleh. Gentleman agreement kali namanya, karena prakontrak nanti salah paham lagi Nah, nih. ya, bahasa ya kadang kan suka dibilang pra-kontrak, jangan sebagai kontrak, enggak. Iya. Itu cuma kayak bilang, oke, ntar 30 Juni berakhir ya tadi kan, 1 Juli pindah ke klub B ya gitu. Boleh semacam kayak agreement pribadi lah antara Iya. kita dengan klub lainnya. Tapi itu boleh, kalau sampai ketahuan klub lamanya, klub lama nggak bisa ngegugat karena itu ada di aturan. Tunggu dulu, berarti summarize dulu. Si free transfer ini di RSTP FIFA, seorang pemain walaupun masih dalam masa kontrak, Yap. tapi diperbolehkan berbicara dengan klub lain. Ya, Itu kalau di RSTP FIFA waktunya 6 bulan sebelum kontrak berakhir. Ya. Iya. Sementara kalau di SPC kita 2 bulan. 2 bulan sebelum kontrak berakhir, itu sudah diperbolehkan untuk Betul. berbicara dengan klub lain. Ya. Inilah kenapa sering kita dengar kalau di Eropa kompetisinya belum habis, tapi si pemain sudah Ya, ketahuan tahun pindahnya depan dia akan kemana, main betul, kemana, betul. pindahnya main kemana gitu Karena ya. sebelum 6 bulan itu Karena ya. dalam batas waktu 6 bulan tadi ya. Oke. Yang paling ngehits kan yang terakhir yang Eriksen ke Inter itu kan, makanya dibeli cuma 10 juta euro kalau nggak salah. Ke contoh yang lain selain Ginter nggak ada nggak? Inter Karena lah. saya tahu Anda Interisti nih. Nggak mau ngomong lain, nggak mau peduli juga. Ya, tetap aja. Biarlah, yang penting edukasinya kita ambil, bukan masalah klubnya ya. Klubnya nggak usah dianggap, nggak apa-apa. Kedua ya, Pak. Masih ngotot. Terus. Nah, free transfer intinya kan pemain pindah ketika berakhir masa kontrak. Nah, berakhirnya masa kontrak ini yang sering belum diketahui. Ini ya, yang nomor 2, kita masuk nomor 2. yang nomor 2 ada free transfer ya. Sebentar, bener. Gua yang nomor 1 nih yang free transfer nih belum selesai nih. Gini, kebanyakan di Indonesia nih ketika kita selesai kontrak, berarti kita udah boleh pergi bener kan? Ya. Nah, tetapi kebanyakan harus minta surat keluar. Keluar. Nah, Letter. itu penting nggak? Karena kan sebenarnya kalau di profesional harusnya mengikuti Iya. kontrak dong. Jadi tidak perlu surat keluar itu. Ada. Silakan. Itu sih administrasi ya, karena memang di FIFA juga mengatur itu. Tapi yang levelnya adalah transfer internasional. Misalnya Wapres mau pindah ke negara lain, nah itu butuh surat keluar dari klub asalnya, bahkan dari PSSI-nya. Itu ada sistem namanya transfer matching system lah. Nah, untuk mendapatkan Ya. ITC tadi, transfer sertifikat, itu kenapa diperlukan meskipun udah berakhir kontrak sama misalnya mau pindah ke Swedia gitu, toh tetap harus ngurus prosedur transaksi karena kan setiap negara butuh namanya transaksi antar negara ya, Iya. butuh kepastian. Kayak Indonesia pun ada verifikasinya kan. Syaratnya adalah main di, kalau Eropa tuh harus yang Iya. 3 liga ke Iya, atas. iya, Nah iya. gitu-gitu ya kan butuh verifikasi dari klub asalnya, hanya sebagai itu. Taman di FIFA itu bisa bikin terobosannya kalau klub asalnya mempersulit atau federasinya juga memperlama proses. Mungkin di sana udah buru-buru nih deadline. Itu bisa request ke FIFA yang mengeluarkan rilis letter tersebut. Gitu. Nah, Indonesia ini memang jadi masalah karena kalau antar negara mestinya nggak perlu itu, karena kan sesama satu federasi bisa saling tahu dong, Ya. saling cerita. Nah, paling masalahnya memang kita punya polemik, kita juga suka mengkritisi tentang surat keluar itulah buat pemain lokal atau pemain yang mau pindah ke sesama klub Indonesia. Itu tunggu dulu. Itu berarti sebenarnya untuk keperluan administrasi. Administrasi aja. Karena bukan dalam arti bahwa kalau si pemain walaupun sudah habis kontrak tapi tidak diberikan surat keluar oleh klubnya, dia nggak bisa pindah. Kalau di yang internasional itu tetap bisa pindah, makanya Kita bicara ngomongin lokal. di Indonesia nih ya sekarang. Mestinya Karena ya. itu kan yang selalu jadi polemik itu memang Ya. itu. Karena kalau menurut saya masalah ini kan sebetulnya udah dari tahun berapa, sejak kasus si Bosman itu kan udah Ya. selesai, bahwa si pemain kalaupun sudah selesai kontrak dia bebas untuk pindah. Oh. Kalau zaman dulu kan nggak bisa sama sekali tuh, walaupun udah selesai tapi kalau si klub asal nggak ngasih surat keluar nggak bisa Ya. pindah gitu. Nah itu diselesaikan di level internasional lewat si kasus Bosman ini tadi, yang menegaskan bahwa ya udah pokoknya kalau lu udah selesai kontrak ya udah jadi free agent, lu bebas pindah kemana aja. Tapi sekarang kan masih ada salah paham atau apalah bahasanya, bahwa walaupun sudah habis kontrak tetap perlu surat keluar untuk pindah ke klub lain. Nah itu kita juga udah ngomongin waktu itu ya dengan
Liga kan, bagaimana Liga. posisi surat keluar ini sebetulnya terhadap perpindahan pemain, dan dijelaskan di situ bahwa memang ini keperluan administrasi, itu tidak bisa menghalangi perpindahan pemain yang sudah habis kontraknya ingin pindah ke klub baru gitu. Makanya itu kalau memang di Indonesia masalah jadul banget juga, karena ini udah dibahas Udah sepak dari bola tahun tahun berapa? Udah selesai, sudah 5 ya kasus Bosman kan? 25 tahun lalu kan. 25 tahun Kalau lalu. jadi masalah Berarti intinya gini, Ji. Berarti intinya Pelatih. kalau kita pemain diperpindah sama Indonesia, berarti itu tidak perlu semestinya kan? Iya. Iya. nah ini memang kalau Tapi kan masih semua ada- klub-klub ini masih yang bilang mana surat keluarnya, mana surat keluarnya, gitu loh. Ya kalau menurut saya sih acuannya ke level internasional tadi, bahwa walaupun tidak ada surat keluar, tapi kan regulator dalam hal ini PT Liga ataupun federasi sebetulnya bisa handle soal ini, soal surat keluar itu kalau memang tidak diberikan dari klub lamanya selama memang kontraknya sudah selesai. Ya. Saya pikir itu tidak menjadi halangan atau tidak mempersulit si pemain untuk pindah klub. karena nggak ada kontrak yang dilanggar misalnya, hanya Ya. sebagai prosedur administrasi aja. Ya. Makanya kalau sampai gitu ya jangan dulu banget kita balik ke 25 tahun lagi masalah gini akan 25 berulang. 25 tahun yang lalu ya kasus Bosman. Nah, buat yang fee transfer ada fee-nya, sama loan juga ada yang loan gratis, ada yang pakai biaya juga. Nah, fee transfer ini pokoknya ketika masih dalam kontrak, masa kontrak dengan klub lama, dia mau pindah harus ada omongan dulu nih antara dua klub. Ya. Mungkin kalau pemainnya ada komunikasi lah, cuman mungkin masalah mau nggak pindah ke klub ini, berapa gaji yang diminta, cuman nggak boleh bikin agreement adalah dengan klub antar klub. Ya, ini yang menarik nih, si loan ini atau peminjaman ini. Berarti dalam hal ini yang berkomunikasi adalah klub dengan Dengan klubnya. klub, betul. Betul. Kebanyakan, Bang, Ya, di kita ini itu si pemain suruh ngomong ke klub yang lama. Ya. Kebanyakan seperti pemain itu. yang mau pindah ini ya. Iya, si pemain ini disuruh ngomong ke klub yang Ngomong lama. sendiri ke Disuruh klub ngomong lama. sendiri. Nah, itu di situ yang sering jadi masalah itu kan di situ. Seharusnya dalam proses loan ini yang berbicara adalah klub dengan klub. Betul. Betul. Oke. Entah ada fee-nya kayak, entah mau di-loanin kayak, itu kan urusan Ya, kedua bergantung klub. kesepakatan antara kedua klub tadi. Betul. Dan sebenarnya pemain boleh menolak ketika memang misalnya mau transfer biaya kayak, mau loan kayak, Iya. pindah klub A klub B nih, klub A klub B setuju. Nah tapi pemainnya di klub B gajinya beda gitu, atau fasilitasnya nggak dapat, nolak pun bisa gitu. Itu sering banget terjadi. Jadi Coba ini tuh- si loan ini juga tetap ada porsi pemain yang untuk jadi atau nggak jadinya. Jadi walaupun si klub dengan klubnya udah setuju tapi pemainnya akhirnya nggak setuju, itu bisa nggak terjadi atau bagaimana? ya kalau Keputusan ada di tangan pemain atau tidak? Gitu. ada pemain boleh memutuskan mau apa enggak. Misalnya tiba-tiba Bang Andi dipinjamkan ke daerah-daerah Antartika gitu, Iya. kebetulan mungkin kan, atau daerah misalnya Oceania gitu kan, yang jauh banget main di Vanuatu gitu, kan nolak ah, punya hak itu gitu, karena kan kontrak awal yang klub. Cuman kalau loan ini kayaknya masih bisa, ibaratnya ketika memang tawaran salary segala macamnya adalah tetap sama, benefitnya sama, pemain tetap harus mengikuti lah, karena memang ini adalah jadi masih ranah kekuasaan klub lama, bukan kekuasaan, menjadi apa ya, hak dari klub lama Dari untuk klub lama. misalnya pemain muda mau dipinjamkan supaya dapat jam terbang lebih banyak, lebih mudah pemain pindah ketimbang masalah fee transfer gitu. Nah, sekarang pertanyaan begini, Ji. Pertanyaan gue adalah, ketika gue dipinjemin ke klub lain, apakah salary gue harus di bawah? Boleh di bawah? Apa atau harus sama di klub gue yang lama? Itu Salary-nya. kesepakatan. Kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Kesepakatan gue dengan yang baru. Tergantung. Banyak. Ini contoh mungkin di Eropa ya, Alexis Sanchez tuh ya, waktu MU ke Inter juga nih, sorry ya, emang nanti MU-nya nggak apa-apa. yang peringkat bawah itu kan, nah, itu kan gajinya 350.000 euro kan. Nah di Inter cuma bayar kalau nggak salah 140 atau 140 euro gitu, 200-nya yang bayar adalah MU-nya. Tetap MU-nya. Gitu. Kesalahan itu. Nah, makanya Terus. Nah, berarti kan gaji yang gue terima harus sama seperti yang di klub gue yang lama dong? tapi kalau pemainnya ya udah deh, Tapi kalau pemainnya yang tetap, penting gue pengen kalau main misalnya doang gitu deh. Wapres terima, ya, Nah sekarang ya, dia pindah ke Inter, statusnya adalah free kemarin, digajinya yang sama kayak yang gaji Inter, jadi dia menghilangkan Iya, iya. 70% dari gajian dia itu karena dia pengen main aja gitu loh. Iya, iya. Tergantung kesepakatan, tapi kalau pemain menolak karena gajinya di bawah atau mungkin di kalkulasi antar negara, itu boleh dan menjadi tanggung jawab klub lamanya ya, kayak contohnya yang kita lah. Sisanya 70% Makanya yang si bayar adalah MU MU-nya. bayarin. Nah, tergantung pemain itu nggak masalah Iya. nggak tergantung masalah besar kecilnya gaji. Ini Sanchez aja dengan usia yang kesempatan main udah juga senior jadi juga, perhitungan. Nah dia ini turun biasanya 70% nih, juga boleh. memang
kesempatan main jadi salah satu pertimbangan. Ya. Pemain ingin pindah ke klub lain walaupun masih dalam masa kontrak. Nah, ini fenomena juga yang tadi kita bicarakan di awal adalah di Indonesia, mengulang yang Wapres sampaikan tadi, biasanya justru si pemainnya yang disuruh ngomong langsung ke klub asal, meminta keluar. Nah, proses inilah yang akhirnya nggak tahu ya, kalau kayaknya sih udah mulai dari zaman saya dulu ya. Itu ada aja alasan dari si pemain untuk minta bahasanya sih bukan dipinjamkan, minta keluar sebetulnya dari klub lamanya. Mulai dari jurusnya udah kebaca ini sebetulnya. Jurusnya itu dari dulu ingin dekat dengan keluarga, atau ada yang sakit. Kalau untuk pemain muda biasanya ingin kuliah, melanjutkan pendidikan ke daerah lain, betul. Atau juga pekerjaan, karena pekerjaan sehingga harus meninggalkan klub yang sekarang. Nah ini jadi apa ya? Jadi untuk pemain saya anggap menjadi kurang bagus sebetulnya untuk pemain, karena menjadi polemik, jadi sengketa biasanya antara pemain dengan klub lamanya. Ini harus dipahami bukan hanya oleh pemain, tapi saya pikir klub lama juga harus mengerti, klub baru atau dalam ini klub yang ingin meminjam juga harus mengerti bahwa porsi itu ada di mereka dengan klub asal, bukan si pemainnya. Ya udah, kalau lu mau ke sini, coba ngomong ke sana minta surat keluar baru boleh pindah ke sini gitu. Enak, karena bagusan yang ada sistem transfer gitu nggak sih, mau loan kayak mau transfer kayak mau lebih hidup itu nggak sih sebenarnya daripada pemain yang harus sebagai dari sisi industri mungkin lebih bagus lebih hidup gitu ya. Itu, tapi gue lebih mikir gini, kenapa banyak pemain yang disuruh pada akhirnya pemain itu mau, karena mungkin si klub barunya ini, klub yang menginginkan dia, agar terlepas dari transfer, kasih uang ke sana. Bisa jadi. Iya, tapi ya memang itu ya inilah berdasarkan fakta-fakta tadi kan, berarti ini proses loan ini harus dipahami pertama oleh pemain tentunya. Jadi pemain jangan lagi mau untuk sebetulnya diminta dulu cari alasan ke sana kayak supaya bisa keluar dari klub lain. Karena ya pemain profesional bukan hanya menuntut haknya, tapi juga harus memahami kewajiban dia, memahami bagaimana profesionalitas ya. Kalau kayak gitu kan caranya namanya nggak profesional. Betul. Gitu loh. Kalau memang profesional, ada klub yang menginginkan ya silakan Pak, saya masih ada kontrak dengan klub ini, dengan klub A. Kalau Bapak memang ingin saya bermain untuk klub Bapak, bicara langsung dengan klub sebagai ini. Atau si pemain bisa ngomong terus terang nggak sih, atau bisa meminta loan ini bisa dari pemain kan sebetulnya? Minta sih bisa, cuman untuk adanya kesepakatan yang mestinya kontrak klub dan lebih hidup tadi kan, ada industri, ada pergerakan uang di sana, itu yang penting. Besarnya berapa kan ya kesepakatan, kayak tadi aja relakan. Karena kita juga pernah sering dengar ini di level internasional bahwa pemain itu meminta untuk dipinjamkan, alasan paling banyak itu adalah tidak dapat jam terbang atau nggak masuk starting line up lah. Ini terutama bintang-bintang yang levelnya harusnya ada di first line up, starting 11, ganti pelatih, jarang main, nggak betah, akhirnya meminta untuk dipinjamkan. Itu sebenarnya kejadian, dan kalau memang iya seperti itu ya harusnya juga pemain ngomong ke klub lama bahwa ya udah, pertimbangan ini saya nggak pernah main di sini, bagaimana kalau saya dipinjamkan. Di Indonesia pernah ada nggak sih dengar kita tentang loan, tentang kita masuk